Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akuntansi sektor publik akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Anggaran Sektor Publik. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitriani dan dua teman saya, yang pertama Windayanti dan Muhammad Geno Riansiko. Tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dibacakan oleh Windayanti. Kepada Winda, kita persilahkan. Baiklah, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan satu anggaran penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi yang pertama aspek perencanaan, yang kedua aspek pengendalian, dan yang ketiga aspek akuntabilitas publik. Materi berikutnya yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendekatan belanja dan aktivitas. Secara singkat, dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan, yang pertama, berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran atau belanja. Dan yang kedua, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut atau pendapatan. Selanjutnya kita masuk ke pentingnya anggaran sektor publik. Yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintahan untuk membangun pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang kita miliki terbatas. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintahan telah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintahan tersebut. Oke, yang selanjutnya, anggaran sebagai alat perencana yang digunakan untuk 1. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, merencanakan alternatif sumber pembiayaannya. Yang ketiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Dan yang keempat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Oke, baik. Selanjutnya pembacaan materi oleh Muhammad Geno Riansiko. Kepada Geno, dipersilahkan. Selanjutnya, fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran ini merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada pabrik. Yang ketiga, anggaran sebagai alat kebijaksanaan fiskal. Anggaran sebagai kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Sebagai anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Sebagai unit kerja, pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Yang keenam, sebagai alat penilaian kinerja atau performance measurement tool. Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder kepada pemberi wewenang. Kinerja eksekutif akan nilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi.
atau motivation tool. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk motivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, eksekutif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah diterapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable, mau demanding but achievable. Dan yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPRD atau DPR, masyarakat. Perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses pembangunan publik. Yang E, jenis-jenis anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama anggaran operasional. Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Yang kedua yaitu anggaran modal atau investasi. Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivitas tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri sebab seluruhnya adalah milik publik. F. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi yang pertama otoritas oleh legislatif. Anggaran publik ini harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran semua penerimaan dan belanjaan pemerintah terhimpun dalam dana umum. Yang D, jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik anggaran merupakan suatu proses periodik dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan. Yang keenam, akurat estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisimu anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, menjelaskan anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Oke, baik. Hanya itu materi dari kami. Atas kekurangan atau kesalahannya kami mohon maaf, akan kami perbaiki di presentasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.